Selamat pagi, teman-teman sekalian. Pagi. Pagi hari ini kita akan coba membuat video pengimbasan hasil dari pengerjaan asesmen kompetensi minimum. Nah, jadi dimulai dari Bapak Brian, apa itu AKM dan bagaimana cara mengikuti pelatihan AKM, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya Brian dari Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa tahu itu AKM? Saya coba bantu jelaskan lewat share screen sebentar. Di sini, ya apakah sudah terlihat? Sudah. Ini kemarin karena kita memang ketemunya online, jadi segala sesuatu kita sampaikan dalam bentuk kurang lebih virtual. Nah, ini ada beberapa panduan gimana kita bisa daftar AKM. Yang pertama masuk ke GTK SIM PKB, tahapan kedua pilih guru belajar berbagi, masuk ke portal, lalu kita lihat ke Ayo Belajar, klik masuk, pilih asesmen kompetensi minimum, lalu kita pilih mulai belajar, lihat angkatan dan kita daftar. Nah, supaya kita tahu apa itu AKM, kurang lebih panduan seperti itu, kita lihat dalam bentuk videonya. Di sini saya coba buatkan secara singkat bagaimana kita bisa daftar dalam AKM ya. Setelah kita masuk ke GTK belajar kemdikbud.go.id, ya pertama setelah kita masuk kita login, nanti akan muncul kita pilih guru belajar berbagi, klik, lalu kita pilih Ayo Guru Belajar, kita klik lagi, kita ke seri asesmen kompetensi minimum, kita klik, masuk selengkapnya kita klik, mulai belajar, klik. Lalu kita tinggal lihat sebelah kanan ada asesmen kompetensi minimum, kita klik. Ini karena saya udah daftar jadi seperti ini, harusnya nanti saya bisa ubah juga. Nah, itu ada 3 angkatan, Bapak Ibu pilih, klik daftar, selesai. Oke, sekian bagaimana kita bisa mendaftar untuk mencoba mengikuti pelatihan AKM, dan untuk lebih jelasnya apa itu AKM nanti akan ditambahkan oleh teman kita, Mr. Benjamin. Silakan. Oke, untuk AKM sendiri, jadi AKM ini adalah sebuah assessment yang memang dilakukan bukan seperti ujian nasional yang seperti lalu-lalu mungkin kita telah lakukan, di mana ujian nasional menjadi dasar penentu kelulusan siswa. Tapi AKM ini dipakai yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas dari peserta didik dan juga tenaga pendidik. Nah, mengapa AKM? Jadi pertanyaan yang mungkin pertama kita keluarkan adalah kenapa harus asesmen nasional atau AKM itu sendiri? Jadi sekali lagi tujuan AKM bukan untuk memberikan kelulusan, tapi AKM ini sebagai tolak ukur evaluasi dari masing-masing sekolah, sehingga sekolah bisa melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerjanya lagi dan lagi. Nah, itu adalah AKM. Dan hal yang paling penting juga kita lihat bahwa AKM punya kriteria di dalamnya. Yang pertama adalah dilakukan di seluruh satuan pendidikan, dan yang kedua adalah sifatnya sampling, tidak dilakukan oleh semua siswa seperti ujian nasional, dan pemilihannya pun dilakukan secara acak. Dan ini dilakukan oleh peserta didik kalau SD di kelas 5, sekolah menengah pertama kelas 8, lalu SMA itu di jenjang kelas 11. Dan setiap peserta mengerjakan tes yang merupakan literasi membaca, literasi numerasi, dan survei karakter dan juga yang akan didukung oleh survei lingkungan belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah AKM dan mengapa kita harus belajar AKM dan apa tujuan AKM sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Febri Mangungsong. Terima kasih Bapak Benjamin. Nah, sebenarnya masih banyak nih yang mungkin belum mengerti atau baru mendengar apa itu AKM. Tapi intinya ini merupakan peralihan dari ujian nasional menuju ke asesmen nasional. Lalu apa sih bedanya? Banyak sekali bedanya. Dari pertama, pelaksanaan itu punya tujuan, kalau kemarin kita lakukan UN, itu untuk evaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Sedangkan untuk asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan yang kita terlibat di dalamnya itu lebih ke satu sekolah, mutunya gimana gitu, bukan ke individu. Jadi tidak ada lagi
nilai terbaik UN sepulau Jawa atau seprovinsi, tidak ada, tapi lebih ke merata sekolah yang di-assess. Yang terakhir, metodenya jelas. Kalau UN itu adalah CBT atau Computer Based Test, maupun yang lebih jadul lagi itu adalah Paper Based Test. Sedangkan AKM itu menggunakan metode Computerized Multistage Adaptive Testing. Itu mungkin penjelasan perbedaan dari AKM dan UN secara umum. Thank you. Kiranya video pengimbasan ini boleh menjadi berkat, bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, guru-guru penggerak. Selamat pagi. Sampai jumpa. Salam guru penggerak.